Oke teman-teman, masih bersama Dev di sini dalam acara Jejak Sejarah. Yuk ikuti. Kali ini kita akan mengunjungi sebuah situs yang ada di dekat Rawapening. Di situ ada Rawapening tuh, kelihatan. Tuh, Rawapening tuh. Di atas perbukitan ya, kita harus trekking dulu sebentar. Ya, alhamdulillahnya jalannya sudah dicor ya, seperti ini. Jangan lupa bawa minum. Soalnya ini kemiringannya agak ekstrim juga ini. Nantikan aja ketika sudah sampai atas ya. Pasti aku ngos-ngosan juga nih. Sedekat ini dengan Rawapening. Tuh. Indah banget ya. Kita berada di atas bukit soalnya. Itu juga indah banget pemandangannya. Ada persawahan, ada juga bukit itu di belakangnya. Yuk, lanjut. Di situ juga ada bukit itu. Wih, dari sini lebih kelihatan jelas lagi. Keren. Oke, kita sudah sampai juga akhirnya. Aduh. Kita sudah sampai di situs cagar budaya Candi Dukuh. Biasanya lebih dikenal dengan Candi Dukuh Brawijaya gitu. Ada apa dengan Brawijaya? Yuk kita tengok. Siapa tahu di papan itu ada infonya. Ya, tidak ada info. Tapi ini ciri khas banget ya dengan candi-candi Hindu. Karena berada di atas perbukitan, jadi ya khas banget gitu. Yuk kita telusuri candinya seperti apa. Dilihat dari anatominya, kakinya masih ada. Ini bagian badannya juga masih ada. Kemungkinan bagian atapnya ini yang masih berserakan di sini. Untuk kiblatnya, aduh mataharinya agak hilang ini. Tapi ini kemungkinan menghadap ke arah timur candinya. Baratnya itu sebelah sana. Jadi candi utamanya menghadap ke arah timur. Ini kira-kira reruntuhan candi utama apa candi perwara ya? Oh, ada lingga patoknya juga, teman-teman. Tuh, lingga patok ada berapa tuh? 3. Biasanya ada berapa ya setiap sih? 4, itu ada 4 itu. Ada Jirolu. Ada 9 seharusnya. Tapi nggak tahu lah ya. Cuman menebak aja. Ya, kita tengok-tengok candi utamanya aja. Daripada pusing. Kita tengok dari makarannya dulu. Makarannya agak imut ya. Kecil-kecil gimana gitu. Di tengahnya ada ukiran burung. Nah, yang di sini nih. Agak mencurigakan. Kenapa? Ini ukiran burungnya belum jadi. Mungkinkah? Aduh, janganlah ya. Kemudian di bagian sini terdapat ukiran vas dengan tanaman rambatnya. Ada selur-selur tirai dan juga bunganya. Untuk bagian sudut-sudutnya juga kaya banget, cantik banget ini. Ingat ya, kalau yang ada tandanya di tengah ini berarti batuan pengganti. Ini juga keren banget sih. Bagian yang ini. Beda dengan yang vas tadi. Ini tengahnya lagi-lagi vas. Dan itu sama dengan yang sana. Kemungkinan di bagian sini itu full dengan selur-selur tirai-tirai kayak gitu ya. Cakep banget ini yuk. Yang lebih cakep itu yang atas itu. Pojok atas itu cakep banget. Sumpah. Cakep banget itu. Kita tengok yang bawah-bawah dulu. Di sini ada ukiran kerang ini seperti biasa. Kerang ya. Tuh, kelihatan. Kerang. Oh, motifnya seperti ini bagian pojoknya.
keren. Kita sudah observasi bagian bawahnya, kita lanjut ke bagian badannya. Yuk kita lihat badannya seperti apa. Ya mataharinya ada di situ ya, berarti di situ barat ya. Tadi itu mendung jadi aku agak lupa gitu baratnya di mana. Kita lihat di bagian sini. Bagian depan sini atas itu ada ukiran tapi agak polos. Kenapa polos ya? Apakah belum selesai? Bau wangi. Baunya wangi banget. Ya ampun, ada apa ini? Biasanya bau dupa, ini baunya wangi banget. Itu di situ ada seperti ukiran yang belum selesai, dan itu di atas itu juga. Namun dari bawah sini ke atas ini itu full ukiran, bisa dilihat dari bagian yang itu. Satu space yang masih ada ukirannya. Keren. Membayangkan itu full ukiran aja sudah kayak keren banget. Sayangnya ini yang Makara di pintu masuknya ini sudah nggak ada semua ya. Tinggal Kalakirti mukanya yang agak serem gitu. Dengan rambut berapinya sampai ke bawah. Tuh, keren banget. Baru juga dibilangin, tuh ada dupa nih. Ada bekas bunga juga. Di sini ada bunga juga nih. Nggak lihat tadi. Di ukiran sebelah sini, seksi sekali. Cantik banget ini ukirannya. Dilihat dari struktur tubuhnya juga lengkoannya badan, ini kemungkinan perempuan. Dan jika di zoom sedikit, tuh di bagian sini juga kelihatan itu kalau perempuan. Kayak ada tiang-tiangnya gitu di bagian sini. Dan ini diukir agak dalam ya. Di sini juga ada kayak tiang-tiangnya gitu. Di sini seperti relung dewata itu. Jadi ini ukiran yang berada di tengah ini diapit seperti relung dewata gitu. Di sampingnya ini ada kayak figura dan ada ukiran yang cantik di samping-sampingnya tuh seperti itu, bunga-bunga gitu. Yang unik itu di bagian sini. Kalau di sini itu ini masih tajam dan cantik banget. Biasanya itu akan seperti ini, seperti gunungan gitu. Bagian pojoknya agak lancip gitu. Tapi di situ itu dibuat agak lengkung-lengkung gimana gitu ya. Mungkin terkena erosi atau sebenarnya ini memang lancip gitu, lancip ke atas dan dibuat seperti itu. Kayaknya sih lancip ya. Nah, di sini nih kelihatan jelas banget. Tuh, dia berada di atas seperti apa ya ini ya. Kalau dibilang teratai, ini ukurannya agak abstrak sedikit. Gak tau lah ya. Di sini ukirannya dibuat agak dalam. Di situ juga agak dalam. Lihat di sini juga sosok wanita juga dengan kemolekannya. Cantik banget ukirannya. Itu bukti kalau itu berada di relung dewata ya. Ada relung gitu. Di atasnya itu seperti ada ukiran yang sedang jongkok gitu. Tuh. Kelihatan ya? Di bagian sini juga cantik banget nih ukirannya. Ini ya, seperti ada kemuncak-kemuncak gitu di bagian situ. Cantik banget ukirannya. Cantik banget sih ini. Sampingnya tentu saja ada relung dewata. Dan jika diisi dengan arca itu sih seharusnya ada arca Durga Mahesa Suramardini di sini. Di sini juga ada ukiran, namun tinggal bagian atas. Di atasnya itu ada miniatur candi, teman-teman. Tuh, dilihat yuk. Tuh, miniatur candi. Dan itu sosok yang sedang jongkok tadi.
Keren banget. Detail gitu. Jadi kemungkinan bagian atapnya itu hampir sama dengan ukiran yang ada di situ ya, teman-teman. Yuk kita, ini juga ini atasnya agak lengkung gitu, tapi ukiran itu tajam banget dan dalam gitu. Yang bagian pojok ini. Di sini juga seharusnya sama. Namun tokoh yang berada di tengah itu beda-beda ya. Dilihat dari ukirannya tadi. Di sini malah ada Makara. Oh, kalau Makara tuh ada Kalagerti muka yang ada di atasnya. Kalau di sini, kalau ada arcanya itu jelas sekali arca Ganesha. Ini seperti ada ukiran burung ini. Mungkinkah ini fabel binatang? Itu. Ini ada kaki burung. Itu ada kepala burung. Dan juga ada ukiran tangan manusia. Yang agak aneh itu ini ada seperti tonjolan lagi. Jadi seperti yang burung memiliki dua kepala. Yang satu makannya rakus banget. Kemudian yang satu itu enggak rakus ya. Terus ada salah satu kepala yang memakan racun gitu. Jadi satu kepalanya mati, yang satunya juga ikut mati. Seperti itu sih kayaknya ceritanya. Tapi aku agak lupa ya, maaf ya. Di bagian sini lagi-lagi sama, ada ukirannya juga. Kalau ngerti mukanya masih ada. Kalau yang ini orang ya, ukirannya. Dan ukirannya ini beda-beda loh, di setiap sisinya. Itu juga sama tuh, orang juga. Namun di bagian atas ini sama, ada miniatur candi dan juga ada orang yang sedang jongkok dua. Tuh bunga, ini juga bunga. Tapi bunganya juga beda-beda. Di sini juga bunga tuh, beda kan? Di sana tadi juga bunga, beda. Kalau di sini, kalau ada arcanya jelas di sini ada Resi Agastya. Ini tak kira ulat ini. Halus-halus gitu. Halus-halus gimana gitu. Ternyata bukan. Ya apa ya? Lucu banget ini. Kayak bulu-bulu gitu. Ayo coba kita naik. Batasnya sampai sini ya. Kita nggak boleh masuk nih. Di sana terdapat yoni yang cukup besar dan tentu saja ada dupa-dupanya. Dupanya ada di bawah juga. Untuk ukiran kura-kura akupa dan naga besukinya nggak ada, diganti dengan kayak batik gitu di bagian ujungnya itu. Tuh. Wah, keren banget nih. Tapi di bagian sini sebagian besar sepertinya sih diganti dengan batuan pengganti ya. Yang bagian dalam. Tuh, tajam banget kan ukirannya. Oke. Kita turun. Kita lihat yang reruntuhannya. Oh iya, ini bagian kemuncak nih. Sini ada obat nyamuk juga nih. Oh ternyata buat obat nyamuk. Tancapan lid ini. Oh iya, konon di sini itu dijadikan tempat apa ya? Pesanggrahan. Apa sih? Kalau orang mampir itu apa lagi? Singgah, tempat persinggahan Raja Brawijaya. Itu kenapa candi ini sering disebut Candi Dukuh Brawijaya. Seperti itu teman-teman. Tuh ada lagi. Tadi di sana umpaknya ada berapa? Ada 4 ya? 4, 5, 6, 7, 8. Nih. Berarti ada sekitar 9-an umpaknya. Tuh.
Ini bagian kemuncak-kemuncak nih. Keren banget. Ini ternyata yang wangi-wangi bunganya. Tapi agak aneh ya. Kenapa Prabu Brawijaya itu kesini? Kalau untuk tamasya enggak sih. Sepertinya sih sebagai tempat pelarian ya. Namun ini masih istilahnya informasinya itu didapat dari warga lokal ya. Jadi turun-temurun gitu. Konon Raja Brawijaya V itu tempat pelariannya di sini. Kemungkinan ya untuk menenangkan diri, memulihkan tenaga spiritual juga, untuk berdoa juga. Karena memang di atas bukit ya candinya ini. Dan ya cocoklah untuk menenangkan diri dan juga bermeditasi. Candinya ini berada di desa Banyu Biru ya, dekat dengan Ambarawa, apa sih itu? Rawapening. Nah, dekat dengan Rawapening. Oke, sekian dulu penelusuran kita untuk candi yang pernah jadi pelarian Prabu Brawijaya V. Cantik banget ini kalau masih utuh. Cantik banget sih. Ini sayangnya untuk bagian candi perwaranya itu nggak ada ya, atau nggak ditemukan. Seharusnya kan ada di depan di sini. Namun ini nggak ada nih. Sayang sekali. Tentu saja untuk konteks agamanya Hindu Siwa ya, sudah jelas dari tadi. Sudah ada lingga yoninya, sudah ada. Aduh, aku kaget ada ibu-ibu ngarit tiba-tiba nongol. Deg-deg ser. Aduh, kaget. Tiba-tiba nyelonong gitu. Sudah ada lingga yoni, sudah ada tanda-tanda yang lain seperti arca yang kemungkinan ada di setiap relungnya. Ada apa lagi ya tandanya ya? Itu sih, yang jelas lingga yoninya itu ya, sebagai penanda utama dan juga lingga patoknya ini, atau lingga semu. Oke, sekian dulu penelusuran kita untuk hari ini. Terima kasih sudah mau menonton. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Dadah. Dadah Candi Dukuh. Semoga kita masih bisa bertemu lagi ya. Keren kamu. Akan menikmati indahnya senja di Rawapening. Tapi videonya di off kan ya. Kalian cukup lihat aja dari atas bukit ini aja. Tuh, Rawapening. Keren banget. Itu yang sampai atas itu loh. Ini rawonya. Ini semua full rawa ini, bukan langit ya. Keren banget. Cantik banget ini di sini. Perbukitannya. Dan candinya Dukuh itu berada di bukit yang itu ya, teman-teman. Di atas bukit yang itu. Ada pohon besar juga tuh. Cantik banget nih. Rumahku kalau di sini mungkin betah nih. Cantik banget. Beneran.